Wassalamu ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ila masyayikhina min ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuruddin Ayat rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatul alam fi i'jazil Quran. Persaksian semesta atas tentang i'jazul Quran. Syahadatul Arab bi ahwalihim wa af'alihim. Pertama, orang-orang Arab menyaksikan i'jazul Quran bi ahwalihim wa af'alihim dengan ahwal mereka wa af'al, walaupun kadang tidak dengan qaul. Maksudnya Arab di sini tentu saja orang-orang Arab jahiliyah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu sebenarnya secara tidak langsung mereka mengakui i'jazul Quran. Bentuk pengakuannya itu tidak dengan qaul tapi dengan ahwal, dengan gelagat mereka, af'al mereka. Nah, nanti akan kita lihat. Ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wal araba akthar ma kanat sya'iran wa khatiba. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada sebagai orang Arab yang mana kebanyakan mereka, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Arab saat itu kebanyakan adalah para penyair dan khatib, orang-orang ahli pidato. Kama dzakaral Jahid, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Jahid. Wa kama kanat lughatan wa ashadda ma kanat fil bayani iddatan. Lahum al-qasidul ajib wal rajazul fakhir wal khutabut tiwal al-balighah wal qisar al-mujazah walahum al-asja' wal muzdawaj wal lafdul manthur idza ta'ammalta bidh-dhawqis sahih wal malakah al-fanniyah al-midwaq tabayyanat min khilali adabihim ma balaghuhu fi hadzal midmar. Jadi mereka memang ahli bahasa, mereka itu orang-orang yang ahli menciptakan satu qasidah yang menakjubkan, bahar-bahar rojas yang membanggakan, dan seterusnya, punya sajak-sajak yang kalau semua karya mereka itu direnungi dengan dzauq. Nah, ini masalah dzauq ini emang setiap bahasa itu punya dzauq. Setiap bahasa itu punya apa? Punya dzauq. Kalau inti misalnya ngelihat, kalian suka baca puisi nggak? Hah? Serius, puisinya siapa? Puisinya siapa? Pernah bikin, Bang. Bikin. Coba. Tugas bahasa Indo. Iya, coba mana puisinya? Waduh, udah lupa. Udah di tahu ya. Bahkan dalam satu bahasa sendiri itu kadang seorang penyair punya dzauq yang beda-beda. Misalnya ente baca puisinya Khairul Anwar sama puisinya si siapa misalnya? Puisinya si Rendra misalnya, itu dzauqnya beda. Ente baca puisi, apalagi puisi-puisi yang puisinya orang Arab, puisinya yang sudah berbeda bahasa dengan kita. Tapi artinya memang untuk memahami keindahan satu bahasa, baik itu kalimat itu dibuat dalam bentuk prosa atau dalam bentuk puisi, itu punya dzauq yang berbeda-beda. Nah, maka kalau orang untuk menciptakan dzauq itu gimana? Dzauq itu tercipta dengan orang itu banyak ya tenggelam aja di dalam karya-karya bahasa tersebut. Saya aja yang orang Indonesia itu kurang menikmati karya sastra Indonesia dibanding misalnya karya sastra Arab. Karena saya lebih banyak membaca karya sastra yang ditulis dalam bahasa Arab daripada karya sastra yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Ini bukan. Nanti setiap karya sastra juga punya madzhabnya masing-masing. Nah, ya gitu-gitu. Tapi ala kulli hal, orang itu kalau punya dzauq yang benar, dzauq terhadap satu bahasa yang benar, maka dia akan bisa merasakan betapa indahnya karya sastra orang-orang Arab jahiliyah. Lah ini nanti beliau jadikan sebagai
sebagai alasan kuat bahwa orang-orang sastrawan Arab yang begitu hebat dari sisi kebahasaan saja, mereka mengakui keindahan sastra Al-Quran. Sehingga ketika ada orang zaman sekarang yang bilang bahwa Quran itu ya sebenarnya gitu-gitu aja lafadznya, nah ini antara dua aja ya, dia sebetulnya mengakui tapi dia sebetulnya tahu keindahan Al-Quran tapi nggak mau ngakui, atau yang kedua dia nggak paham sastra. Itu aja sudah pilihannya. Oke. Falamma amarallahu nabiyahu ayyuballigha da'watahu lin-nasi raha yatatabba'u afrada 'ashiratihi wa qaumihi yaqra'u 'alaihim ma nazala 'alaihi minal Qur'an wa lam yakun burhan wala ma umira bihi ayulzimahum hujjatan wa burhana annama huwa ilahun wahidun wa anna Muhammadan nabiyyun lillahi illa dalilan wahidan huwa hadzal ladzi yatluhu 'alaihi min Qur'an yaqra'uhu. Masyaallah. Jadi ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mendakwai manusia, pertama-tama Nabi itu dakwah kepada keluarganya, asyirahnya, kepada kaumnya. Nah, Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka. Kan Nabi itu yang didakwahkan oleh Nabi itu apa coba? Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan yang didakwahkan senantiasa kepada didakwahkan Nabi kepada keluarganya, kepada umatnya, lalala dan seterusnya. Nah, Nabi ketika dakwah itu enggak ngasih bukti kepada mereka. Apa bukti bahwa tiada Tuhan selain Allah? Oh, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadits fa kullu. Enggak. Fal alam la budda minal muhdits, lalala dan seterusnya. Bahas jauhar, bahas arad, bahas umur ammah, lalala dan seterusnya. Enggak. Apa argumen yang disampaikan oleh Nabi kepada kaumnya bahwa yang saya sampaikan itu betul loh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimatul haq. Apa buktinya? Buktinya Quran ini. Jadi Nabi membawakan Quran gitu saja, di mana Quran itu sudah di telinga orang Arab saat itu yang zauk, bahasanya luar biasa dalam. Itu cukup itu menjadi bukti bahwa ini benar. Karena nggak mungkin kata-kata ini muncul dari manusia sehebat apapun kemampuan bahasanya. Maka cukup mendatangkan Quran, itu saja sudah menjadi bukti bahwa kebenaran apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan wala ma umira bi ayyulzimu hujjatan wa burhanan annama huwa ilahun wahid wa anna Muhammadan nabiyyun lillah illa dalilnya satu aja. Apa itu? Huwa hadzal ladzi yatluhu alaihi min Qur'anin yaqra'uhu. Ya ini yang saya baca, Quran yang saya bacain. Qala al-Imam Al-Baqillani rahimahullah, "Falau kana hadzal Qur'an min dzalikal qabil asy-sya'r aw minal jinsil ladzi allafuhu lam tazul at'amuhum anhu." Walam yudhishu atau ya dahisha yadhashu walam yadhashu 'inda wurudihi 'alaihim fa kaifa waqad amhalahum wa fasaha lahum al-waqt wa kana yad'uhum ilai sinin katsirah. Kata Imam Baqillani ini bagus banget kata-kata beliau. Kalau memang Quran itu termasuk bagian dari syair atau masih sesuatu yang jenis bahasanya sama, jenis kalimat-kalimatnya, susunannya, lalala itu sama seperti yang biasa orang Arab buat, maka tidak mungkin, maka mesti mereka akan berambisi untuk menerima tantangan Quran, yaitu dengan membuat tandingan kata-kata yang serupa atau bahkan lebih indah dari Quran. Dan nggak mungkin mereka takjub dengan apa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW. Fakaifa waqad amhalahum. Tapi bagaimana mungkin lawang nyatanya mereka itu tidak pernah siap, tidak pernah mampu untuk apa? Menjawab tantangan itu. Amhala. Fakaifa waqad amhalahum. Allah sendiri yang telah memberi mereka waktu. Ayo coba, saya kasih kamu waktu. Wa fasalahum al-waqt, Allah memberi mereka waktu untuk menerima tantangan itu. Wes kamu terserahlah berapa tahun, yang penting kamu, bahkan tantangan itu sampai sekarang. Riz, kalau ente mau menerima tantangan. Maka Allah Ta'ala mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberi kamu masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu seorang yang memberi peringatan. Artinya, loh, kamu kan sudah saya kasih waktu untuk jawab tantangan Quran. Ayo, kalau emang kamu katakan itu buatan manusia, seperti kata-kata orang Arab,
Itu kata-kata manusia. In hadza illa asatirul awwalin. Itu sebetulnya dongeng-dongeng masa lalu itu yang dibuat manusia. Ayo coba buat dengan tatanan bahasa yang serupa. Wa bidhuril azzi anhu ba'da tulit taqri'i wat tahaddi bana annahu kharijun an 'adatihim wa annahum la yaqdiruna 'alaihi. Dan ketika nampak ketidakmampuan mereka padahal telah lama ejekan-ejekan tantangan-tantangan Quran kepada mereka. Quran kan ngejek mereka juga. Jadi tantangannya itu tantangan yang sifatnya itu memang agak-agak ngece dikit. Agak-agak ada ejekannya. Qul fa'tu bi haditsin mithli in kuntum shadiqin, apalagi fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama huwa ilahun wahid ila akhir. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu enggak bisa dan enggak akan bisa, enggak akan bisa. Fattakun nar. Coba bayangkan kalau kamu ditantang sesuatu misalnya. Ditantang sesuatu. Wes Riz, kamu baca apa sih? Kitab fikih. Kitab apa itu? Enggak akan bisa. Dan enggak akan bisa kamu baca kitab itu. Itu kan rasanya kan bener nih. Kalau bisa jadi kan harusnya kata-kata itu tuh cukup untuk membuat mereka itu nerima tantangan, terbakar. Emosinya itu kena gitu loh. Tapi kalau ternyata emang sudah dikasih waktu lama, padahal mereka itu ahli gitu loh. Sejak awal itu ahli. Misalnya gini, katakanlah beda ya sama orang yang memang dia dari, kalau orang Arab kan bukan dari nol. Mereka itu memang orang yang sudah ahli dalam masalah bahasa ini. Jadi ketika ditantang untuk membuat satu karya yang serupa itu mereka tidak dari nol sebetulnya, karena mereka itu orang-orang yang sudah ahli. Itu sama kayak ada ada misalnya ya orang ahli fikih katakanlah begitu. Habis itu ditantang untuk baca kitab fikih yang levelnya tinggi. Jadi dia nggak mulai dari nol. Tapi dia sudah tahu seluk-beluknya. Ya fikih itu ya gini-gini, kalau agak susah paling ya tinggal baca syarah-syarahnya lalala gitu. Ditantang, bisa nggak kamu baca syarah Minhajnya Imam Mahalli coba. Biasanya yang dia baca misalnya dia baru level Baijuri misalnya. Ditantang, Imam Mahalli, saya jamin kayaknya kamu nggak bisa, dan insya Allah kamu nggak akan bisa kamu baca Mahalli. Itu kan langsung. Bal innal Araba qad tahammalu fi muwajahati tahaddi bil Qur'an wa rukubihim matnal inad wa tasmim ala syirki wa ibadatil awthani wal ala syirki wa ibadatil awthani wa ibadatil awthan al ahwam wal akhtar. Falau kana dzalika bi wus'ihim wa tahta maqdurihim lama atalu anis sahlil mutanawil min al qawli yakhmiluna bihi hujjatahu wa yasrifuna an-nasa an da'watihi ila rukubi madni kulli sa'bin wa dhalulin wa takallufil wa'ri al-mudni min al-fi'li bi khawdi ghamaril hurubi. Ini kata-katanya luar biasa. Jadi ringkasnya, kalau emang Quran itu mudah ditandingi, nggak mungkin mereka memilih melawan Nabi dengan cara-cara yang lebih sulit, yaitu dengan cara berperang, dengan cara ngerusuhi hidupnya Nabi, menteror Nabi dan keluarga Nabi. Itu kan Nabi kan sempat dikucilkan sama keluarganya. Bani Hashim, Bani Muthalib itu di mana? Ya di satu lembah lah ya. Satu lembah dikucilkan di situ, diboikot, tidak dikasih nggak boleh transaksi dengan mereka sampai kelaparan dan seterusnya. Itu kan effort yang luar biasa itu. Lu bayangkan untuk memboikot satu klan, satu kabilah, satu keluarga gitu, satu marga. Itu kan effort yang berat. Dibanding mereka nerima tantangan, ayo buat puisi yang serupa misalnya. Effortnya kira-kira lebih. Terus perang itu mengorbankan nyawa, harta, lalala. Waktu juga. Tapi kalau memang mereka itu mampu membuat Quran tandingan, ya harusnya mereka nggak perlu melawan itu dengan effort yang lebih besar dibanding terima aja tantangan itu, selesai. Nah nyatanya mereka apa? Nyatanya mereka ngambil effort yang lebih besar, itu tandanya mereka nggak mampu memang. Lah sekarang loh, ada misalnya ada anak kecil, nggak usah contoh yang paling ekstrim, anak kecil ini misalnya bisa cerdas, bisa nulis buku katakanlah begitu.
Terus kamu diejek sama dia. Kamu itu udah tua, enggak punya karya buku. Apa itu? Saya dong punya karya buku. Ayo kalau kamu bisa bikin karya buku kayak saya. Itu kira-kira yang kamu lakukan, kamu tonjok anak kecil itu sehingga nanti kamu harus berurusan dengan polisi, lalala dan seterusnya. Atau apa? Kalau sampai kamu nonjok anak kecil itu berarti memang tandanya kamu nggak bisa. Iya nggak? Iya. Tandanya kalau orang bisa, kalau orang itu mampu, apa yang dia lakukan coba? Ya bikin yang serupa atau yang lebih bagus bahkan. Atau enggak kalau emang kamu ngerasa enggak, sebenarnya bukumu itu biasa aja, kamu yang terlalu sombong, nggak usah dihiraukan. Tapi nyatanya kok kamu pukul anak kecil itu atau bahkan sampai keluarganya sampai kamu boikot misalnya. Itu tandanya kamu nggak bisa. Lah orang Arab itu semacam itu kira-kira. Ya Allah, syahadatu bulagha'il Arab bi'ijazil Quran bi aqwalihim. Nah, kalau ini tadi apa? Kesaksian orang-orang Arab tentang ijazul Quran bil ahwal wal af'al. Jadi ahwal mereka itu apa? Menandakan mereka itu nggak mampu. Ahwal mereka, af'al mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu memang mengakui ijazul Quran. Lah sekarang ahli-ahli balaghah Arab menyaksikan ijazul Quran bil aqwal, yang dengan lisan langsung. Allah sadarat an sadatil Arab al-fusaha al-bulagha i'tirafatun sharihatun bi'ijazil Quran. Di para sadah-sadah orang-orang Arab yang fasih, ahli balaghah itu mereka meyakini, mereka mengakui dengan sharih, mengakui apa? I'jazul Quran. Amalat alaihim sijjiyatahum al-arabiyyah. Yang mana pengakuan itu karena didikte. Amalah didikte itu artinya ya mereka mau nggak mau harus mengatakan itu. Karena apa? Sijjiyatuhum al-arabiyyah. Karena karakter Arab mereka itu sendiri. Karena mereka sudah punya feel bahasa yang luar biasa, maka mau nggak mau ketika dengar Quran langsung keluar dari mulut mereka pengakuan i'jazul Quran. Wa tabi'atum al-fanniyah allati la yumkinu maha jaurun wala muhabah. Yang mana karena tabiat sastra mereka yang tabiat sastra atau tabiat fanniyah itu apa namanya? Seni. Di tabiat kesenian mereka, yang mana tabiat kesenian itu tidak diiringi oleh hal-hal yang sifatnya menyimpang atau memihak, pokoknya tidak objektif lah. Murni tabiat seniman yang objektif. Wa in kanu mukhalifina li Rasulillah, meskipun secara faktual walaupun ungkapannya itu mengindikasikan mereka, bukan mengindikasikan, dengan sharih mereka menyatakan ijazul Quran, tapi mauqif mereka tetap menyelisih baginda Rasulullah SAW. Artinya mereka tetap kafir tapi tetap mengakui ijazul Quran. Wa in kanu mukhalifina Rasulullah SAW mu'anidina da'watahu ilal iman, menentang ajakan-ajakan Nabi, dakwah Nabi untuk beriman. Waqad awradat lana al-masatir waqa'i katsirah yatulu bastuha wastiqsa'uha huna. Ada banyak sekali sebetulnya sumber-sumber kejadian-kejadian yang menunjukkan itu semua, tapi kalau kita sebut semua ya tentu saja terlalu panjang, nggak cukup. Min dzalik ma rawa al-Imam Muhammad bin Ishaq fi kitab sirah. Imam Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya menyatakan anna Utbah bin Rabi'ah wa kana sayyidan. Ini Utbah bin Rabi'ah terkenal ini, beliau beliau sayyidan, seorang sayyid itu ketua, ya orang pembesar dalam masalah syair juga. Qala yauman, suatu hari dia mengatakan, huwa jalisun fi nadi Quraisyin wa Rasulullah SAW fil masjid wahdahu. Suatu ketika dia duduk di nadi Quraisy, bukan nadi apa? Nadi Kamalia. Nadi Qaumi. Rasulullah ketika itu sedang duduk di masjid sendiri. Terus dia memanggil orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimuhu wa u'ridu alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha fa nu'tihi ayyuha sya'a wa yakufu anna. Orang-orang Quraisy, mau enggak kita atau saya datang ke Muhammad, terus saya ajak dia bicara, wa ridhu alaihi umuron, terus saya beri dia tawaran-tawaran beberapa hal lah, barangkali dia mau nerima.
Nanti kalau emang tawaran itu dia mau, ya kita kasih apa yang kita janjikan. Nah, barangkali nanti tawaran itu bisa menghentikan dia dari perbuatan dia selama ini. Wadzalika hina aslama Hamzah radhiyallahu anhu. Itu kejadian ini terjadi ketika Sayyidina Hamzah masuk Islam. Jadi ketika Hamzah itu masuk Islam, orang-orang Quraisy itu udah nggak karu-karuan. Karena Hamzah ini kan termasuk orang yang terpandang. Jadi gini ya. Ada dua singa di dalam Islam itu. Yang ketika dua singa ini masuk Islam, itu orang Arab kelimpungannya nggak karu-karuan. Yaitu yang pertama Sayyidina Hamzah, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar bin Khattab, itu orang Islam itu dikriminalisasi itu di pinggir jalan. Ditendang lah, diejek lalala, dan bahkan Nabi itu sampai ketika sholat beliau di Ka'bah itu beliau kepalanya kasih kotoran-kotoran. Tapi semenjak dua orang ini masuk Islam, nggak ada yang berani. Semenjak dua orang ini masuk Islam, maka orang Quraisy, kafir Quraisy nggak berani mengkriminalisasi orang-orang Islam secara terang-terangan. Ya paling keluarga mereka karena anaknya masuk Islam, maka di rumah marah-marah, disiksa dan seterusnya. Tapi secara terang-terangan nggak berani. Maka ketika yang pertama kali masuk Islam itu Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah itu kira-kira pagi masuk Islam, siangnya atau sorenya begitu Sayyidina Umar masuk Islam. Di hari yang sama. Makanya kadang Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah itu sindir-sindiran. Sayyidina Hamzah bilang, udahlah kamu itu nggak usah kita itu masuk Islam itu jaraknya nggak terlalu jauh, cuman berapa jam aja. Jarak masuk Islamnya. Wadzalika hina aslama Hamzah radhiyallahu anhu wa ra'au ashab Rasulullah sallallahu qad ishtadda sa'iduhum. Nah ini, mereka melihat para sahabat Nabi itu, penolong-penolong mereka, backing mereka itu sudah mulai kuat. Faqala ya bani akhi, maka si Utbah bin Rabi'ah memberi tawaran kepada Nabi, ya bani akhi, wahai anak saudaraku, innaka minna haitsu alimta minas sitati fil ashirati wal makani fin nasabi wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin 'azim farraqta bihi jama'atahum wasaffahta bi ahlamahum wa'ibta alihatahum wa dinahum wa kaffarta bihi man madha min abaihim fasma' minni aridu 'alaika umuran tangduru fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha. Ya dipuji-puji, wahai anak saudaraku, kamu itu orang yang terpandang, nasabmu bagus, lalala, keluargamu juga bukan orang yang rendah. Dan sekarang kamu itu datang ke kaummu membawa sesuatu yang luar biasa besar. Engkau sudah memecah belah memecah belah kaum kita. Kamu mengelek-elek, mengolok-olok Tuhan kita dan seterusnya. Udah gini, kita punya tawaran. Dengarkan, kamu pikirkan lagi, barangkali kalau kamu terima ya sudah, kita punya kesepakatan. Faqala lahu Rasulullah sallam, qul ya Abul Walid asma. Coba katakan, tak dengarkan apa coba. Qala ya bani akhi, in kunta innama turidu bima ji'tu bihi min hadzal amri mala jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna malan. Kalau memang kamu itu tujuan akhirmu itu cuma pengen duit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau emang kamu cuma pengen duit, nih kita orang-orang Arab bakal ngumpulkan duit sebanyak-banyaknya, tak kasih duit kamu, saya jadikan orang paling kaya di Arab. Wa in kunta turidu bi syarafan sawwatnaka alaina. Kalau kamu memang pengen kemuliaan, pengen syaraf, saya jadikan kamu orang paling mulia. Saya jadikan kamu pemimpin orang Quraisy. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan ya. Ra'iyan ya, betul, ra'iyan. Ra'iyan itu halu. Jadi kamu kan ngaku kedatangan malaikat atau apalah, jangan-jangan kamu halu selama ini. Kamu sakit jangan-jangan, tapi kamu nggak sadar. Ya'tika ra'iyan tarahu, ada satu halu yang kamu lihat. La tastati uraddahu an nafsik, yang kamu nggak bisa hindarkan itu, kamu nggak bisa hilangkan itu halumu itu dari dirimu. Talabna lakal atiba, tak carikan dokter-dokter. Wa badzalna fi amwalana hatta nubri'aka minhu. Tak carikan duit dokter terbaik, saya carikan dokter terbaik di seluruh penjuru dunia supaya kamu bisa sembuh. Fa innahu rubbama ghalabat tabi' 'ala ar-rajul hatta yudawa minhu aw kama qala lahu. Ya jangan-jangan ada jin yang telah menguasai dirimu sehingga
ya kita obati. Au kama qala. Hatta idza faragha Utbah wa Rasulullah SAW yastami' minhu qala afaraghta ya Abul Walid. Ketika Utbah sudah selesai menyampaikan tawaran-tawarannya, Nabi diam mendengarkan, selesai ditanya, "Udah selesai? Abul Walid, tawaran udah selesai?" Qala na'am, ya sudah selesai. Fastami' minni, sekarang gantian dengarkan aku. Faqala af'al, ya tak dengarkan. Qala bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Ila akhir. Thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha wa huwa yaqra'uha alaihi. Nabi terus baca ayat tersebut. Falamma sami'a Utbah ansata wa alqa yadayhi khalfa dhahrihi mu'tamidan alaihima. Jadi ketika Nabi membaca, Utbah mendengar, itu tangannya Utbah itu ditaruh di belakang kayak bingung begitu. Yastami' minhu hatta intaha Rasulullah SAW ila sajdah minha fasajada. Sampai ayat sajdah. Ayat sajdah di ayat berapa nih? Ini kan surat Fussilat. Ayat sajdah di surat Fussilat itu ayat berapa itu? Hah? Apa? Halaman 4. Berarti 4 halaman berarti. Lumayan panjang itu. Hah? 2 lembar. Thumma qala qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'tu qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'ta fa anta wa dzaka. Dah Abul Walid, kamu sudah dengar apa yang telah kamu dengar tadi, sekarang terserah fa anta wa dzaka. Gantian, terserah kamu mau apa. Itu urusanmu sama apa yang telah saya baca ini. Faqama Utbah ila ashabi. Maka Utbah bangkit pergi ke kaumnya, ke sahabat-sahabatnya. Faqala ba'dhum li ba'd nahlifu billah laqad ja'akum Abul Walid bi ghairi al-wajhi alladhi dhahaba bihi. Ketika dia sampai di teman-temannya pada bilang, saya bersumpah demi Allah. Tuh lihat wajahnya Utbah itu. Wajahnya berbeda seperti saat dia pergi. Dia datang tidak membawa wajah seperti dia pergi. Ini wajahnya ini mesti ada yang aneh ini, kata kawan-kawannya. Mari ngrungokne Quran. Falamma jalasa ilaihim qalu ma wara'aka ya Abul Walid. Hei habis ngapain kamu tadi? Qala wara'i anni sami'tu qaulan wallahi ma sami'tu mithlahu qattu. Aku mendengar satu ucapan yang demi Allah aku belum pernah mendengar ucapan yang semisalnya. Wallahi ma huwa bisihri wala bisyi'ri wala bil kahanah. Itu kata-kata itu bukan sihir, bukan syair, bukan jampi-jampi. Ya ma'syara Quraisy, ati'uni waj'aluha li. Wahai orang Quraisy, udah kamu taat saja sama aku. Khallu bainar rajul wa baina ma huwa fihi fa'taziluh. Udah biarkan aja orang itu. Ar-rajul itu maksudnya Nabi Muhammad itu. Biarkan antara dia dengan apa yang dia perbuat. Fa'taziluh, kamu enggak usah ikut campur. I'tizal itu kan artinya berpisah. Udah kamu enggak usah ikut campur. Fa wallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu naba'un fa in tusibhul arab faqad kufitumuhu bi ghairikum. Wa iyadhhara 'ala al-arab famulkuhu mulkakum wa 'izzuhu 'izzakum wa 'izzuhu 'izzukum wa kuntum as'ad bihi. Udahlah orang-orang Arab. Kalau memang saya yakin itu orang ini dengan ucapan kata-kata yang barusan saya dengar dari dia itu tadi, dia itu bakal menguasai orang-orang Arab dengan kata-katanya itu. Dan kamu biarkan aja dia. Karena kalau misalnya orang Arab tunduk sama Muhammad ini, maka yang mulia siapa? Ya kalian juga. Karena dia bagian dari kita, dia masih marga kita. Jadi kalau dia menguasai orang Arab, maka kita juga ikut jadi orang-orang yang mulia. Kalau sampai dia menguasai dunia dan punya kerajaan dia itu bisa besar, dunia dikuasai sama dia atau seenggaknya orang Arab dikuasai sama dia. Nanti kita ini orang Quraisy dan lain-lain itu bakal jadi orang mulia juga. Wa kuntum as'abi, dan kamu bakal bahagia karena Muhammad itu. Nah, jadi aslinya Utbah itu disuruh untuk untuk negosiasi sama Nabi Muhammad, balik-balik Utbah yang gantian negosiasi sama orang Quraisy. Wes kamu gak usah, ini mereka lah udah. Saya yakin dia itu dengan apa yang barusan saya dengar dari dia, itu dia bakal menguasai dunia nanti. Jadi beriman? Hah? Jadi beriman? Enggak, Utbah enggak beriman. Kalau saya nggak salah, Utbah itu malah walaupun jadi Utbah itu orang yang percaya apa yang disampaikan Nabi itu benar, tapi ini nggak beriman. Dan dia mengolok-olok Nabi. Dia malah semakin mengolok-olok Nabi dan seterusnya sampai akhirnya
dalam Hayatus Sahabat diceritakan, kalau saya nggak salah ya, itu si Utbah itu. Jadi Nabi doa, ya Allah, hancurkan Utbah atau bunuhlah Utbah dengan salah satu singa dari singa-singamu. Kata Nabi begitu. Ketika kata-kata itu sampai kepada telinga Utbah, Utbah bilang, ya memang betul kayaknya saya ini bakal mati dimakan dimakan singa, kata dia. Demi Allah, apapun yang dia ucapkan itu pasti benar, kata si Utbah. Walaupun dia nggak beriman. Akhirnya suatu hari dia ngadakan perjalanan. Dia ngadakan satu perjalanan di malam hari ketika mau istirahat di padang pasir begitu. Utbah sudah bilang, pokoknya nanti malam saya harus tidur di dalam tumpukan barang-barang. Jadi barang-barang kalian kamu tumpuk, saya tidur di dalam tumpukan barang-barang itu, kalian tidur di samping tumpukan itu. Dia sudah punya firasat ini kayaknya malam ini saya mati ini. Tapi cobalah saya lindungi diri saya. Kalau memang ada singa, masa ya singa milih-milih. Singa yang lapar ya mesti apa yang ada di depannya yang dimakan. Harusnya orang-orang yang dimakan itu yang binatang. Enggak. Betul, ada singa padang pasir datang malam-malam, semua pada tidur, dicium satu-satu. Oh, bukan ini yang saya, ini bukan ini mangsa saya ini. Nah, dibongkarlah itu barang-barang itu. Ada satu ini nih, baunya ya ini yang ini dari Lauhul Mahfuz saya, rizki saya ya ini. Diterkamlah itu sama singa, matilah dia. Walaqad tahayyarat al-arabu fi sya'ni hadzal Qur'an li'annahu nazala bilisanihim. Jadi orang-orang Arab itu memang dibuat bingung dengan Quran ini, karena Quran itu masalahnya pakai bahasa mereka. Lisanun arabiyyun mubin. Tsumma hum yajidunahu mubayyinan likalamihim. Tapi meskipun Quran itu dengan bahasa Arab, beda sekali karakternya dengan karya-karya sastra mereka. Faharu madza yaquluna fihi min tughyanil ladati wal khusumah. Akhirnya mereka bingung, ini kita harus ngomentari Quran itu apa ini? Apakah mereka harus mengatakan Quran itu sesuatu yang tughyan, hanya ya kebohongan, khusumah, mereka anggap itu sebagai permusuhan atau persaingan. Wa innahu la khabarun masyhur. Dan ada berita yang sangat masyhur, ada kabar yang masyhur, khabarun tahayyaral mala' min Quraisyin. Nah, gara-gara peristiwa Utbah itu akhirnya berita tentang kejadian Utbah ini menjadi berita yang viral saat itu di kalangan orang Quraisy. Membuat para petinggi-petinggi Quraisy itu bingung. Tahayyaral mala' min Quraisy. Hina hadara musimul hajj. Akhirnya mereka bingung, ini kalau sampai datang nanti musim haji, kan haji itu kan sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Muhammad itu belum ada syarat haji ya saat itu haji ala Nabi Ibrahim itu sudah berjalan. Walaupun tentu saja cara-caranya tidak sesuai dengan syarat Islam. Ada haji itu keliling tawaf sambil telanjang lah, lalala dan seterusnya. Lempar jumroh itu sudah ada sejak dulu. Nah, ketika musim haji itu orang-orang Arab yang ada di selain Mekah itu, bukan orang Mekah, itu pada datang. Lah ketika datang itu kan menjadi menjadi sinyal bahaya bagi orang-orang Arab, karena Nabi itu juga ketika musim haji Nabi mendakwai orang-orang yang haji-haji ini datang ini didakwai sama Nabi. Dan banyak orang masuk Islam dari situ. Ada satu kabilah datang haji didakwai Nabi masuk Islam. Akhirnya dia nyebarkan Islam ke kabilahnya. Nanti satu gitu-gitu. Akhirnya ini kan bikin, wah ini bahaya ini. Akhirnya mereka bingung, ini kalau nanti sampai datang musim haji, terus orang-orang Arab dengar Quran, di mana Utbah yang ahli bahasa saja itu menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Wah ini bisa bahaya. Ini gimana nih, kita harus bersikap gimana, musim haji gimana nih? Nah, kita harus mengkampanyekan sesuatu yang menjelekkan Muhammad, tapi kita harus satu suara. Jangan sampai komentar kita terhadap Quran itu beda-beda, nanti akhirnya orang-orang yang haji ini malah pada, ini kok yang satu bilang ini itu, lalala. Jangan-jangan pada ngarang semua ini. Nah, kita harus satu suara. Jadi kayak pemerintah itu kan jubir itu harus satu suara. Jangan sampai jubir itu apa? Beda-beda. Itu bahaya itu. Jubir beda-beda ya akhirnya kegep bohongnya. 16. Apa? 16. Apa yang 16? Waduh. Ganjar. Jadi kalau jubir beda-beda bisa bahaya.
Orang-orang bisa malah tahu kalau ada yang tidak beres. Waqad ra'au syatata kalamihim as-sabiq al-mukhtalif. Padahal mereka sebelumnya ketika Utbah datang, mereka bilang, ada yang bilang ini sihir lah, ada yang bilang ini apalah. Wa darur ra'ya fi ma yaquluna fi hadzal Qur'an wa fin nabiyil karim alladzi sawfa yatlu hadzal Qur'an lin-nas fil musim. Sehingga mereka berunding, adarur ra'ya, mereka musyawarah, berunding. Apa kira-kira yang akan mereka katakan, komentari terhadap Quran dan kepada Nabi ini nanti ketika mereka berhadapan dengan orang-orang manusia-manusia yang hadir di musim haji. Fatarahu fikratal qaul bi annahu syair. Terus mereka ada yang usul, kita bilang aja itu syair aja udah, wa annahu kahin, atau ada yang bilang udah itu dia kahin aja, itu jambi-jambi, au annahu majnunun au sahir, dia gila, penyihir, lalala. Wa sahibul masyurah fihim al-Walid bin Mughirah. Di antara yang ikut musyawarah saat itu adalah Walid bin Mughirah. Yaruddu kulla dzalika alaihim bil hujjah wal burhan. Dibantah sama Walid bin Mughirah ini. Enggak, kalau syair enggak mungkin begini-begini, kalau kahin juga enggak mungkin begini, dibantai satu-satu. Tsumma qala wallah inna liqaulihi lahalawah, kata si Walid bin Mughirah. Demi Allah, itu Quran itu kata-katanya itu ada sesuatu yang menenangkan, membuat kita tenang. Wa inna aslahu la ghadak, akarnya itu kokoh. Wa inna far'ahu la janah, dan cabang-cabang itu berbuah. Wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa 'urifa annahu batil. Kok sampai kamu mengatakan syair, kahin, majnun, sahir, mesti yang mendengarkan bakal tahu itu semua ungkapan dusta semua itu. Wa inna aqrabal qaul fihi li an taqulu sahir jaa biqaulin yufarriqu bainal mar'i wa bih. Tapi ya yang paling mending dari semua kata syair, kahin yang mesti batilnya itu, dari semua yang mending wis kita katakan Muhammad itu penyihir yang ungkapannya itu sebetulnya biasa aja, tapi kalau kamu dengar karena dia itu ada sihir-sihirnya, kamu seolah-olah terhipnotis atau apalah. Itu yang paling masuk akal udah. Di antara semua yang nggak masuk akal, yang paling masuk akal sihir itu udah. Yufarriqu bainal mar'i wa abihi. Yang kata-katanya itu bisa memecah belah antara seseorang dengan ayahnya, wa bainal mar'i wa akhihi, antara seorang dengan saudaranya, wa bainal mar'i wa zaujatihi, wa bainal mar'i wa ashiratihi. Fahada tahayyur al-mudlim alladhi ghashahum wa akhadha minhum bil qadmi walladhi na'atahu al-walid fa'ajada an-na'at. Kana tahayyuran lima yasma'una min nadhamih wa 'idhaman wa dahsyatan lima yahissuna min i'jazi bayani. Kebingungan yang menyelimuti mereka itu dan membuat mereka membendung satu masalah. Dan apa yang disampaikan oleh Walid itu sudah yang paling, itu udah kata-kata yang paling paling masuk akal menurut mereka. Tapi itu juga menunjukkan mereka itu sebetulnya sedang kebingungan menyikapi hal yang mereka dengar itu, dan secara tidak langsung mereka itu juga ada rasa i'dham, mengagumi. Dahsyah itu kagum, i'dham, takjub, kagum. Jadi perasaan itu tidak bisa dibohongi. Walihada fa innahum kanu yakhafuna ayyal fitaz-zimam min ahadihim fayadkhulu fil Islam lita'athuri bi'azamatil Qur'an. Nah, karena itu juga mereka itu sebetulnya khawatir jangan sampai mereka itu lepas kendali. Yalfitaz zima min ahadim, salah satu dari mereka lepas kendali, akhirnya mereka masuk Islam. Sebab azamah Quran, hatta qaul ba'dhim kama sajal Quran, sampai salah seorang di antara mereka itu mengatakan kepada yang lain sebagaimana direkam sendiri oleh Quran, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Sudahlah, untuk hati-hati kita nggak usah dengarkan Quran. Jangan sampai kita dengarkan. Kalau sampai dengarkan Quran, wah bisa-bisa kamu masuk Islam, percaya sama Quran. La tasma' li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan. Udah ilgha aja. Kamu berpaling aja dari dia. La'allakum taghlibun, karena kalau nggak gitu barangkali kamu bisa dikalahkan oleh Al-Qur'an itu. Fakanu idza talan nabi al-Qur'ana alaihim sakhabu wa safaku kaila yatamakkanun nas min sama'il Qur'an bihadzal dhajij. Sehingga ketika Nabi membaca Quran di hadapan mereka akan membuat gaduh, tepuk tangan, teriak-teriak. Supaya apa? Supaya bacaan Quran Nabi itu tidak terdengar. Fakanat tariqatun fil ghalabah tarifah. Cara mereka untuk memenangkan tantangan itu aneh sekali memang. Bulagha kibar sami'ul Qur'an fa'amanu. Nah, kalau tadi
Yang pertama tadi orang Arab menyaksikan i'jazul Quran bi ahwalihim wa af'alihim. Yang kedua, orang-orang Arab yang ahli balaghah menyaksikan kehebatan i'jazul Quran bi aqwalihim. Tapi tetap nggak ada yang beriman. Lah yang ini para pembesar-pembesar orang Arab yang ahli balaghah mendengarkan Quran terus beriman. Makanya judulnya tadi apa? Syahadatul alam. Jadi semesta. Semesta apa namanya? Alam semesta itu mengakui i'jazul Quran. Wa hadza a'dhamu syahadat bi i'jaz. Ini adalah penyaksian, persaksian terhadap i'jazul Quran yang paling luar biasa. Inna sadatal Arab fil bayani alqaw zimama qiyadatihim wa aslamu li hadzal Quran. Para sadah, pimpinan-pimpinan orang Arab yang mereka ahli dalam bahasa, alqaw zimama qiyadatihim. Mereka rela membuang jabatan-jabatan kepemimpinan mereka. Untuk apa? Wa aslamu li hadzal Quran, untuk tunduk Islam, masuk Islam, beriman kepada Quran. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, orang mereka asalnya pemimpin Arab. Ketika masuk Islam jadi pengikutnya Nabi yang nggak punya kekuasaan. Loh, itu kan perlu pengorbanan. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu Labid bin Rabi'ah al-Amiri fi husni islamihi wa Ka'ab bin Zuhair. Nah, Ka'ab bin Zuhair ini juga luar biasa. Fi sidqi imanihi wa Hasan bin Thabit, ini juga luar biasa. Wa ghairihim minasyu'ara wal khutaba alladzina aslamu. Ini tiga orang terkenal, ahli syair, ahli pidato, yang mereka semua beriman. Ala anna sadral awal ma fihim illa najmun zahir au bahrun zakhir. Di mana di awal-awal yang masuk Islam itu sebelumnya belum ada ahli syair, yang ada apa? Najmun zahir, bintang yang terang. Bintang yang terang itu ya kira-kira maksudnya bintang terang itu ya orang-orang yang kuat, kokoh seperti Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Au bahrun zakhir, atau orang yang seperti lautan, artinya dermawan, kaya raya seperti Sayyidina Utsman. Jadi orang-orang sebelum para penyair itu yang masuk Islam siapa? Orang yang kuat, orang yang punya kekuatan, atau enggak orang-orang kaya. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, siapa lagi? Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Nah, tapi setelah ini ketika penyair, nah tambah satu lagi intelektual, ya kira-kira gitu. Jadi yang sebelumnya konglomerat, terus habis itu orang kuat itu apa biasanya? Pentolan. Polisi, tentara gitulah ya, tentara gitu, jenderal. Nah, yang ketiga ini apa? Intelektual. Nah, karena emang zaman dulu itu orang diukur intelektualitasnya lewat syair. Wa ma qissatu islami Umar bi khafiyah anna. Dan sebenarnya Sayyidina Umar itu juga bisa sebenarnya dikategorikan sebagai intelektual karena beliau orang-orang yang berpendidikan. Nah, kisah masuk Islam Sayyidina Umar itu kan tidak lagi bukan sesuatu yang jarang kita dengar. Wa ma aslama illa apa sebab masuk Islamnya Sayyidina Umar coba? Tilawatul Quran. Wa ma aslama illa bitilawatihi lil Quran al-Karim min surati Thaha kama huwa ma'lum. Sehingga kita bisa kategorikan Sayyidina Umar itu intelektual yang masuk Islam gara-gara Quran. Rawa Muslim fi sahihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu haditsan tawilan an Islami wa fihi anna Unaisan akha Abi Dzar dhahaba ila Makkah thumma 'ada faqala Abi Dzar laqitu rajulan bi Makkah ala dinika yazumu anna Allah arsalahu. Qultu fama yaqulun nas? Qal yaquluna sya'ir kahin sahir wa kana Anis ahadi syu'ara. Qala Anis, ini Anis atau Unais ini ya? Unais. Anak Unais ya. Unais saudaranya Abu Dzar. Nah, Unais saudaranya Abu Dzar. Wa kana Unaisun ahad syu'ara. Qala Unais laqad sami'tu qaulal kuhnah fama huwa biqaulihim. Wa laqad wada'tu qaulahu ala aqra'i syi'ri fama yalta'imu ala lisani ahadin ba'di annahu syi'run. Wallahi innahu la sadiqun wa innahum lakadzibun. Syuf. Ini kisahnya siapa namanya? Saudaranya Abu Dzar. Jadi munculnya agama baru di Arab itu sudah sampai keluar Hijaz. Nah, di antara yang mendengar itu Sayyidina Abu Dzar. Abu Dzar nyuruh saudara laki-lakinya Unais untuk coba kamu cek ke Arab itu, ke Mekah itu. Kamu lihat betul nggak ada agama baru, dan kamu lihat apa yang dia bawa dan apa komentar orang-orang masyarakat sekitar. Datanglah dia ke situ, ketemu Nabi.
dengarkan Quran dan seterusnya. Habis itu tanya ke orang-orang Arab. Apa komentar mereka? Ada yang bilang syair, kahin, sahir. Terus dia teliti, dia nggak mau nerima mentah-mentah komentar itu, nerima mentah-mentah begitu saja komentarnya orang-orang Arab. Diteliti betul nggak dia syair. Akhirnya dia neliti syairnya orang Arab. Dicocokkan, beda kok susunannya sama syair dan secara dzauq juga berbeda. Kahin, ditelitilah jambi-jambi orang-orang biasanya tulisan-tulisan mantra-mantra itu kayak apa? Beda. Penyihir, beda juga. Kata UNES. Ya ini orang-orang intelektual itu begitu. Kalau dia dengar satu kabar, habis itu dia nggak akan nerima komentar opini-opini orang lain sebelum dia cek langsung sendiri. Cari tahu langsung sendiri. Saya ingat salah satu kiai di Indonesia, namanya siapa itu? Dari Jawa Tengah. Gus siapa itu ya Allah? Gus Qayyum. Kiai Haji Abdul Qayyum, Gus Qayyum, terkenal Gus Qayyum. Pernah tahu? Ada yang tahu? Itu kiai luar biasa. Kealimannya diakui lah. Lah, beliau itu di daerahnya ada kabar angin tentang jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu begini. Pokoknya komentar masyarakat, opini masyarakat tentang jamaah tabligh itu buruk lah. Apa yang beliau lakukan coba? Beliau rela ngumpulkan duit, berangkat langsung ke India untuk ngecek jamaah tabligh yang sesungguhnya itu gimana. Dia cari tahu jamaah tabligh itu pendirinya siapa, habis itu sekarang gimana, yang pusatnya di mana, lalala dan seterusnya. Akhirnya beliau datang sendiri ke India untuk ngecek jamaah tabligh. Gimana coba? Orang itu kalau betul-betul alim, insaf, ya maka dia ketika dengar opini seseorang nggak langsung diterima. Langsung cek langsung. Oh, kurut lagi, Riz. Wa nasuqu laka tasrihu Jubair bin Mut'im bi anna sabab tahawuli qalbihi ila al-Islam annahu asgha ila tilawatir Rasul surat at-Tur fi salatil maghrib. Faqad rawal Bukhari fi sahih an Muhammad bin Jubair an abihi. Jadi ada cerita tasrih langsung dari Jubair bin Mut'im bahwasanya sebab kenapa kemudian dia masuk Islam itu pertama-tama hatinya itu mulai condong ke Islam ketika dia mendengarkan apa? Quran surat At-Tur. Ketika Nabi sholat maghrib. Nah, dia mengatakan apa? Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-Tur. Aku mendengar ketika sholat maghrib Nabi membaca surat At-Tur. Wat-Turi wa kitabim mastur fi raqqin mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Wadzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Itulah awal mula ketika iman itu mulai masuk di hati saya. Kata siapa? Jubair bin Mut'im. Syahadatu bulagha minan nasara bi ijazil Quran. Nah, sekarang orang-orang Nasrani. Persaksian orang-orang Nasrani. Nah, kalau ini beliau ngambil dari ngambil dari orientalis. Orang-orang Nasrani yang sekarang, bukan orang Nasrani yang dulu. Jadi orang Nasrani yang orang orientalis, orang barat yang nggak bisa bahasa Arab, tapi dia belajar bahasa Arab sungguh-sungguh, baca Quran. Nah, luar biasa coba. Qala al-Ustadz Syekh Muhammad Rashid Ridha fi taqdimihi kitab I'jazil Quran lir-Rafi'i. Jadi ketika beliau nulis muqaddimah kitab I'jazil Quran milik Imam Rafi'i, Syekh Rashid Ridha itu nulis cerita. Fa inna man utiya hadzan min baini hadhil lughah wa faza bisahmin rabihin min adabiha hatta istahkamat lahu malakatat dzauqi fiha la yamliku ayat fa'an nafsi aqidat i'jazil Quran bi balaghatihi wa sahhatihi wa bislubihi fi nadhmi ibaratihi. Kata siapa namanya? Syekh Rashid Ridha, siapapun orang yang telah diberi kemampuan memahami bahasa Al-Qur'an, malakah bisa merasakan dzauqnya, maka orang itu nggak mungkin bisa melepaskan diri dari pengakuan tentang ijazul Quran. Kata dia. Tidak mungkin dia mengelak pengakuan bahwa Quran itu uslubnya luar biasa, balaghahnya luar biasa, fasahahnya luar biasa, berbeda dengan seluruh karya-karya sastra Arab yang lain, mulai dari zaman jahiliyah sampai zaman modern sekarang. Wa qasarraha bi hadza min udaba'i nasraniyah al-mutaakhirin al-Ustadz Jabir Domet, mudarris ulumil balaghah bil Jamiah Al-Amerikaniyah. Jadi ini profesor sastra di Universitas Amerika.
fi kitab Al-Khawatir Al-Hassan. Qala Ar-Rafi'i yu'alliqu ala hadha. Wa saraha lana bidzalika bi izal Qur'an adibu hadhil millah wa balighu asy-Syekh Ibrahim Al-Yaziji asy-Syahir wa huwa ablaw katibin akhrajatu al-Masihiyah. Wa qad asyara ila ra'yihi dzalik fi muqaddimati kitabi Naj'atur Ra'id. Wa kadzalika sa'alna sya'irut tarikh al-Masih al-Ustadz Khalil Matran wa la na'rifu min syu'ara'il qaum man yujarihi fa aqarra lana bimithli ma aqarra bi ustadhuhu al-Yaziji. Wal amru ba'du ila al-aqli al-munsif wal aql al-munsif laisa lahu dinun illa al-haq wal haqq wahid la yataghayyar. Masyaallah. Di beliau cerita dijelaskan dalam bukunya Ijazul Quran, ada seorang adib, seorang sastrawan besar agama ini, yaitu Syekh Ibrahim Al-Yaziji. Beliau adalah seorang penulis yang luar biasa, lalau dan seterusnya. Kenapa dia masuk Islam, keluar dari agama Kristen, agama Masehi, aslinya orang Kristen? Nah, terus dia cerita dalam bukunya itu, di muqaddimah kitabnya Naj'ah Ar-Ra'id. Ya intinya dia cerita tentang kekaguman dia terhadap Al-Quran. Terus habis itu dikomentari oleh Syekh Rafi'i, beliau mengatakan wal amru ba'du ilal aqlil munsif wal aqlu ba'du ilal aqlil munsif. Jadi kalau orang itu memang sudah bisa memahami zauk betapa indahnya Al-Quran, mau nggak mau dia pasti mengikutinya. Fa'aqarra, mesti dia ikrar terhadap itu. Sehingga nanti wal amru ba'du ilal aqlil munsif. Ketika orang itu sudah tahu mana bahasa yang betul-betul indah, mana yang kurang indah, mana yang lebih indah dan seterusnya, maka nanti seluruh keputusan dia itu dikembalikan kepada pilihan akal yang objektif. Wal aqlul munsif, dan akal yang objektif laisa lahu dinun illal haq. Akal yang objektif itu tidak ada sangkut pautnya sama agama apapun kecuali dia hanya mengarah kepada satu kebenaran saja. Wal haqq wahid la yataghayyar, dan kebenaran itu satu, tidak mungkin berubah. Wa kadzalikal adib asy-syair al-mu'asir Nakula Hanna, ini nama orang, Nakula Hanna, qattalal Quran. Si penyair bernama Nakula Hanna itu dia membaca Quran. Fajadzabahu ilaihi wa syaghala qalbu wa fuaduhu. Dia tertarik hatinya dengan Quran, akhirnya hatinya disibukkan oleh Quran, sanubarinya itu disibukkan oleh Quran. Wa zadahu imanan billah ala imanihi. Akhirnya dia semakin baca Quran semakin iman. Wa qadhafa fi a'maqi fikrihi wa dhamirihi yaqinan rasikhan bi anna al-Quran huwa kitabullahil mu'jiz al-aziz wa annahu yasmu ala sa'iri mu'jizatil anbiya. Dan di dalam pemikiran yang terdalam dan di dalam hatinya ada satu keyakinan yang betul-betul dalam bahwa Quran adalah kitab Allah yang mu'jiz, yang luar biasa, yang lebih tinggi daripada mukjizat seluruh para nabi-nabi yang terdahulu. Fa huwa mu'jizatun ilahiyatun khalidatun tubarhinu bi nafsiha ala nafsiha. Quran itu mukjizat keilahian, mukjizat ilahi yang kekal, yang membuktikan dirinya sendiri bahwa dia itu betul-betul dari Allah. Wa alana dzalika fi qasidatin min rawa'i syair, dan dia mengiklankan mukjizat Quran itu dalam satu kasidah yang luar biasa. Ununun laha bihadzal unwan min wahyil Quran, yang dia beri judul qasidahnya itu dengan judul min wahyil Quran. Wa qala fi muqaddimati hadzal qasidah, dia mengatakan di permulaan qasidah ini, qara'tul Qur'ana fa adhalani wa ta'ammaktu bihi fa fatanani thumma a'adtu al-qira'ata fa amantu bil Qur'an al-ilahil azim wa bir rasuli man hamalahu an-nabil arabil karim amma Allahu famin nasraniyati warathu imani bihi wa bil furqan 'azama hadzal iman. Aku membaca Quran membuatku bingung pertama-tama, terus aku dalami lagi pembacaannya, terus dia membuat aku fatina itu Fatin itu kan fitnah tuh asalnya. Nah, saya kena fitnah Quran, maksudnya itu apa? Kena pengaruh. Nah, saya terpengaruh. Nah, terus tak ulangi lagi pembacaan Quran, aku beriman. Amantu bil Qur'an ilahil azim. Aku iman bahwa Quran itu adalah kalam ilahi. Dan aku juga beriman kepada nabi yang membawakan Quran itu. Nabi Arab, nabi yang berasal dari orang Arab. Adapun iman saya kepada Allah, famin nasraniyati. Kalau iman saya kepada Allah itu ya sudah, sejak saya Nasrani saya beriman bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Wartat imani bi. Jadi imanku kepada Tuhan itu hasil warisan dari agama Nasrani saya.
Wa bil furqan, tapi ketika saya membaca Al-Qur'an, Al-Furqan, 'azama hadzal iman, keimananku kepada Tuhan itu semakin mantap. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wa kaifala umin wa mu'jizatul Qur'an baina yadayya wa baina yaday anzurina wa hissu kullahinin. Bagaimana kita tidak beriman? Bagaimana saya tidak beriman? Padahal mukjizat Quran itu berada di depan mata kita dan kita bisa merasakannya kapanpun. Ya mukjizatun la kabaqiyatil mukjizat. Quran itu mukjizat Quran tidak seperti mukjizat yang lain. Mukjizatun ilahiyatun khalidatun tadullu bi nafsiha an nafsiha. Wa laysat bihajatin liman yuhaddithu anha au yubshiru biha. Enggak perlu orang itu sebetulnya menceritakan mukjizat Quran atau menyampaikan mukjizat Quran, karena Quran itu ketika orang baca dia sudah menyampaikan mukjizatnya sendiri, kira-kira begitu. Ya, tentu saja itu bagi orang yang faham dau Quran. Tapi jangan salah, banyak orang itu baca terjemah Quran masuk Islam loh. Banyak. Kalau saya nggak salah itu siapa yang orang dulu Kristen yang sekarang jadi pendakwah di entah di Amerika atau di Inggris, di London itu, yang jagonya panjang itu loh, terkenal. Lupa saya tapi. Jagonya panjang, dulu dia mantan Kristen. Udah agak tua dia. Dia bilang, saya pertama-tama baca Quran itu ya surat Al-Baqarah itu kan, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fih. Dia baca terjemah. Dia baca terjemahnya. Kitab ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kaget dia. Wah, berani sekali Quran itu. Berani sekali dia mengklaim bahwa tidak ada keraguan. Dibaca, akhirnya masuk Islam. Jadi kadang, ya walaupun terjemah itu tentu saja sama sekali tidak mewakili keindahan bahasa Quran. Karena kadang terjemah itu ada yang keliru, ada yang... Terjemah itu kan tafsir sebetulnya. Karena Quran itu nggak bisa diterjemah. Terjemah itu mesti jatuhnya tafsir. Udah pasti itu. Karena bahasa Arab dengan bahasa... Ada hal-hal di bahasa Arab itu yang tidak ada tidak ada padanan maknanya dalam bahasa Indonesia. Mesti tafsir mestinya. Nah, itu pun bisa membuat orang masuk Islam. Apalagi yang paham bahasa Arab. Wa kana yaqul wa kam ihtajat wa tahtajul adyan as-sabiqah ila ulama mubasysyirin wa syawahid wa hujaj wa barahin li haddil khalqi ala tinaqiha. Betapa banyak orang itu agama-agama yang telah lalu, para ulama-ulama, maksudnya ulama selain Islam, itu butuh syawahid, butuh bukti, butuh argumentasi. Supaya apa? Supaya orang-orang itu bisa tunduk masuk agama mereka. Idz laisa ladaiha ma huwa mangdurun mahsusun yuthbitu usulaha fil qulub. Karena mereka nggak punya bukti apapun yang bisa dilihat, bisa dirasakan, yang mana hal itu bisa menancap di hati-hati mereka. Tapi kalau Islam, amal Islam faqad ghaniya an kulli dzalika bil Quran. Islam nggak butuh. Jadi kalau orang Kristen misalnya, orang Yahudi, kalau mau ngajak orang lain masuk agama mereka, itu butuh sesuatu yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Akhirnya makanya orang Nasrani itu kan sekarang cara mereka ngajak orang-orang masuk agama Nasrani itu apa coba? Rasakan bahwa Yesus ada di sekitarmu. Rasakan, kan gitu-gitu kan? Pakai perasaan-perasaan, nggak pakai argumen, nggak pakai apa, nggak bisa, nggak akan bisa pakai argumen. Mesti lemah argumennya, mesti. Trinitas itu secara logika itu udah nggak masuk sama sekali. Jadi kalaupun dibela pakai argumen-argumen logis, mesti jadinya bulat, mesti itu. Nah, kalau kamu lihat argumen-argumennya Thomas Aquinas, walaupun dia Aristotelian sekali, tapi dia kalau udah masuk Trinitas itu udah mulai belok-belok, itu udah nggak bisa dibantu itu. Tapi kalau Islam, ghaniyun an kulli dzalika fil Quran, fa huwa a'lamu mu'allimin wa ahda mubasysyir. Quran itu adalah seorang penuntun yang hebat dan mubasysyir, pemberi kabar gembira yang mampu memberikan petunjuk orang ke jalan yang lurus. Wa huwa asdaqu syahidan wa ablagu hujjatan wa admaghu burhanan wa huwa al-mu'jizah al-khalidah khuludal wahid al-azali al-mangdur al-mahsusah fi kulli zamanin. Wa min imani al-amiq hadza istalhamtu abyati qasidati hadhihi. Nah, karena imanku yang begitu dalam terhadap Al-Qur'an ini, aku terilhami untuk membuat qasidah. Wa dzakara fi qasidatihi thubutan nubuwati Muhammad. Terus dia nyebutkan di qasidahnya tentang itsbat nubuahnya Nabi Muhammad bi mu'jizatin katsirah ajallu al-Qur'an. Disebutkan mukjizat-mukjizatnya, dan yang paling keren, paling hebat mukjizat tentu saja Al-Qur'an. Wa kana mimma qala fiha, di antara ucapan dia apa?
yaquluna ma ayatuhu dhalla sa'yuhum wa ayatuhu laysat tu'addu 'idhamu kafa mu'jizul furqani linnasi ayatan ala wa sama kan najmi laysa yuramu fakullu balighin 'indahu dhillun samitan ka'anna 'alal afwahi surra kimamu wa sya'ilahul 'arsy bin nasi rahmatan wa ayatalasha hiktuhum wa khisamu fafarraqa ma baina ad-dhalalati wal huda bi furqani nurin lam yashubhu qatamu. Mereka mengatakan bahwa ayat-ayat Quran itu dhalla sa'yuhum. Mereka komentar tentang ayat-ayat Quran dhalla sa'yuhum. Upaya mereka itu sia-sia. Wa ayatu, padahal ayat Quran itu laisat tu'atu, yang tidak bisa terhitung, idhamu, semuanya luar biasa. Kafa mu'jizul furqani linnasi ayatan, cukup ijaznya Quran kepada manusia itu sebagai tanda bukti kebenaran Nabi. Ala wasama kan najmi laysa yuramu. Dia ijaz Quran itu akan semakin tinggi dan tinggi sebagaimana bintang-bintang yang tidak bisa digapai. Fakullu balighin 'indahu dhalla samitan. Semua orang yang baligh, yang punya punya kemampuan balaghah yang tinggi, dhalla samitan, akan senantiasa tertutup mulutnya, nggak bisa ngomong, nggak bisa komentar. Ka'anna 'alal afwahi surra kimamu, seolah-olah di mulut mereka itu ada penutupnya. Wa sya'a ilahul 'arsy bin nasi rahmatan, dan Tuhan penguasa arsy telah menginginkan rahmat kepada manusia. Wa ayyatalasha hiktuhum wa khisamu, dan Tuhan semesta alam itu menginginkan iri dengki, permusuhan yang di manusia dilenyapkan semua. Fafarraqa ma bainad dhalalati wal huda, berbeda antara yang sesat dan petunjuk, bi furqani nurin lam yashubhu qatamu. Semua itu dibedakan oleh Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an yang membawa cahaya yang tidak disusupi oleh penyelewengan. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Berarti saya nurut di Twitter pengen kasih tahu kalau Al-Quran ini dari sisi keindahan bahasanya. Yes. Inti ijaz itu keindahan bahasa. Inti ijaz itu. Tapi itu apa kayak ini ya? Maksudnya kayak ada pegangannya, ada dalil qat'iynya di Quran gitu. Jadi kita harus beriman dengan itu. Semua beriman ke itu. Harus mengimani ijaznya maksudnya. Harus mengimani ke ijazah Quran dari sisi keindahan bahasanya. Apakah itu bagian dari ijaz itu? Iya. Ya, yang saya pahami bahwa kita wajib mengimani seluruh isi Quran, oke? Bahwa itu dari Tuhan. Sepakat? Itu jelas. Di antara isi Quran itu apa? Di antara isi Quran itu, di antara isi Quran adalah tantangan Allah kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang siapapun ya, bukan kafir Quraisy saja, semua orang sedunia, bahwa siapapun yang bisa membuat kitab seperti Quran, bahkan satu surat aja yang paling pendek, kalau kalian bisa, maka kalian berhak, kalian layak mengklaim bahwa Quran itu buatan manusia, karena nyatanya orang lain bisa. Nah, dengan ayat ini kita bisa tahu bahwa di antara klaim Al-Quran adalah Quran itu keindahan bahasanya tidak bisa ditandingi. Paham nggak maksudnya? Tapi karena ada yang anggap gini kan, dia nggak bisa ditandingi karena Al-Quran ini isinya kabar-kabar gaib yang tidak ada yang bisa tahu kabar gaib kecuali Tuhan. Bukan dari sisi itu. Itu memang bagian dari ijazul Quran. Tapi sisi bahasa itu juga termasuk. Sisi bahasa. Walaupun orang-orang zaman sekarang barangkali, karena masalahnya gini loh. Orang zaman sekarang itu ketika memandang sastra itu sudah terlalu absurd. Bayangkan coba ini, bayangkan ya. Kalian ngikuti ini enggak sih? Ngikuti madhab-madhab sastra enggak? Atau gak usah ada sastra deh, kesenian secara umum. Seni, kan ini kan kita bicara sesuatu yang domainnya estetik kan. Domain estetik. Kita bicara seni coba. Kalian tahu nggak perkembangan seni di dunia sekarang kayak apa? Kalian tahu nggak sesuatu di zaman era postmodern ini? Kamu pernah lihat ada pisang di lakban? Pernah lihat nggak? Tahu, iya. Itu karya seni yang luar biasa. Sekarang saya tanya, dari mana indahnya coba? Kamu tahu pernah? Kamu lihat aja nanti di Google. Karya seni postmodern. Itu aneh-aneh. Toilet, tahu toilet? Itu jadi karya seni. Ada orang berak. Beraknya itu dimasukkan ke dalam
ke dalam toples kaleng-kaleng apa? Kaleng sarden begitu. Itu jadi karya seni. Ayo coba sekarang saya tanya. Ayo, dari mana indahnya coba? Terus mereka dari situ mereka bilang seni itu bebas. Orang boleh nganggap ini indah, boleh nggak indah. Karena seni itu estetik, estetika itu subjektif. Absolutely subjektif. Subjektif absolut. Orang bisa ngelihat pantat sapi ngerasa ini indahnya luar biasa pantat sapi ini. Loh. Gimana coba? Terus sekarang saya tanya, kamu misalnya katakanlah ada gini, orang seluruh dunia ini dikumpulkan jadi satu. Terus sekarang disuruh ngeliat, ayo kamu saya kasih karya sastra yang nulis tentang keindahan pantat sapi. Pantat sapi itu sesuatu yang luar biasa, begini. Terus kamu bandingkan sama, nggak usah Quran dulu deh, karya-karyanya sastrawan-sastrawan yang hebat-hebat. Bandingkan, yang masih waras, yang ketika itu sastra masih dianggap sesuatu yang nilai cara buatnya itu nggak serampangan, nggak ngawur, yang nggak bangun tidur terus nulis ngawur, coret-coretan jadi karya sastra. Ini saya ngelempar cat nih, cret, wah ini karya sastra nih udah, nggak yang gitu-gitu coba. Ya gimana? Standarisasi udah hancur. Nah standarnya itu sudah nggak jelas, standarnya udah nggak jelas. Jadi kita nggak bisa menyalahkan. Nah orang sekarang bilang, oh jangan-jangan Quran itu ya secara sastra ya subjektif, indah apa enggaknya. Orang bisa suka dengan karya sastra Quran, ada yang nggak suka ya terserah. Tapi Quran itu masih tetap bisa diimani karena, nah misal berita-berita masa lalunya dan seterusnya, atau berita masa depannya itu tadi, hal-hal ilmiah yang ada di dalamnya, ya oke, masih bisa diimani dengan cara itu. Tapi kalau kamu menggugurkan sisi sastra ini, saya nggak setuju. Walaupun saya bukan ahli sastra ya, tapi ya saya ngikuti juga perkembangan seni modern yang nggak karu-karuan aneh-anehnya itu. Coba gimana coba? Wes gini, saya pernah dengarkan syair Arab modern, bukan modern bahkan yang pusmo lah kira-kira begitu. Saya dengarkan syairnya, kosakata yang dia pilih. Walaupun saya nggak ahli sastra, tapi saya bandingkan dengan misalnya syairnya Imam Syafi'i begitu, nggak ada apa-apanya. Oh yang ini bang. Nggak. Apa? Apa? Desma Tirga. Itu. Lebih bayangkan coba, Imam Syafi'i nulis syair apa namanya? Gimana? Safir. Tajid lahu iwadu amman tufarikuhu. Wangsab fa inna ladidal aishi fin nasabi. Inni ra'aitu kufal ma yufsidhu. Insala taba wa illam yajri lam yatub. Terus dilawankan syair orang zaman sekarang. Misalnya kayak Ashraf Syai. Apa itu nggak jelas. Orang bisa bilang ya sastra itu terserah. Nikmat sastra itu apa? Macam-macam. Walaupun kita nggak bisa pungkiri bahwa ada orang itu ketika misal, ayo sekarang saya tanya coba. Dan ente lagunya Kangen Band sama Ahmad Dhani, ente lebih suka mana? Kangen Band kan? Padahal secara lirik syair itu lebih keren Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu kalau nulis syair itu terkenal hebat, luar biasa dia. Tapi orang-orang Indonesia lebih suka yang mana? Kangen Band. Tapi pertanyaannya, ayo sekarang orang waras. Tapi nanti saya dikira ini lagi kan? Bukan orang waras lah ya. Gini misalnya, orang yang punya dzauq, gini aja wis. Orang yang punya dzauq sastrawi Indonesia yang tinggi. Wis, misalnya Khairil Anwar hidup zaman sekarang. Dia lebih menghargai puisi-puisinya siapa coba? Ahmad Dhani. Dibandingkan misalnya Juminten apa itu? Sekolah di Washington apa? Tentu saja para penikmat karya musiknya
Kangen pen dia bisa bilang, yuk karya seni itu bebas, iya memang bebas, yang bebas. Tapi kalau kita mau objektif, bisa kok. Saya pernah bilang kan bahwa domain estetika itu bisa dibuat objektif. Iya, dibuat aja standarnya. Lah yang menentukan standar siapa? Ya harus orang-orang yang ahli bahasa dong. Iya dong. Kalau nggak gitu ya kalau orang-orang pinggir jalan diikut sertakan dalam membuat standar ya. Contoh standarnya apa bang misalnya? Pilihan kosakatanya, susunan bahasanya, majas-majas yang dia pakai. Saja ya misalnya. Ya apapun. Saja itu kan sebenarnya ujung apa namanya? Buat pengindah aja ya. Ya itu termasuk juga bagian dari. Hah? Tutup dulu. Tutup dulu ya nggak apa. Sampun nggih. Allahumma sholli afdhala salatin ala sa'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kullama dzakarak